Berapa yang diinginkan eksportir? Eksportir ini membutuhkan 30 kontainer. 30? 30 kontainer. Sahabat podcast mahasiswa, jadi pagi ini saya sedang ada di Desa Samatan, Kecamatan Propo. Jadi kalau teman-teman mungkin bertanya di mana Desa Samatan ini adalah kalau arahnya, kalau teman-teman tahu kantor Bupati Pamekasan, ini ke arah barat menuju Kecamatan Propo. Jadi Kecamatan Propo ini merupakan kecamatan paling barat Kak, ya? Paling barat. Di Kabupaten Pamekasan. Dan hari ini saya bersama Kades Samatan Kecamatan Propo, Kak Tamyiz. Kak Tamyiz ini merupakan salah satu kades inspiratif di Pamekasan karena beliau mencetuskan banyak sekali terobosan yang salah satunya gitu kan, memiliki terobosan mengintegrasikan peternakan dan pertanian. Dan salah satu yang diternak adalah sapi Madura. Dan kita sekarang ada di depan kandang sapinya. Ini di sebelah ini kandang sapi. Kandang sapi. Iya. Kak, jadi ceritanya Kak, kalau boleh diceritakan ini gimana asal usul awalnya kemudian punya ide untuk ternak sapi dan sampean menjadi ownernya di sini ya. Siap. Yang dikelola oleh BUMDes ya. BUMDes dan kelompok tani. Nah, ini gimana ceritanya kemudian bisa ada ide ke situ begitu? Itu tahun berapa gitu? Iya. Alhamdulillah, terima kasih ini dari podcast mahasiswa ya, dengan Mas Ongki ya. Terima kasih bisa hadir di kandang Rahayu PAM Desa Samatan. Awal mula kita mulai tahun 2019 melihat potensi desa yang kita akan garap. Kira-kira potensi apa yang mendukung atas kegiatan di desa. Alhamdulillah, kegiatan yang potensi desa yang ada di Samatan ini ada pertanian dan peternakan. Mulai 2019 kami coba berpikir dan bagaimana untuk ke depan masyarakat kita jadi sejahtera dan jadi makmur. Tentunya kami berpikir menggali potensi yang ada di Desa Samatan. Akhirnya kita temukan, karena di Desa Samatan ini banyak lahan-lahan pertanian dan banyak peternaknya. Sapinya ada memang? Sapinya memang ada. Banyak memang? Memang banyak. Okay. Di warga-warga ini mayoritas pelihara ternak sapi. Sapi? Iya. Oke. Jadi saya akan mencoba. Kita mengumpulkan dari beberapa elemen masyarakat dengan BUMDesnya, juga dengan kelompok taninya, juga dengan PKK. Akhirnya kita membayangkan bagaimana desa ini ke depan. Jadi kita memilih tematik desa pertanian terintegrasi dengan peternakan. Oke. Dari situlah kita tarik. Integritasnya ini pertanian. Bagaimana masyarakat ini tidak ada kaitannya dengan peternakan. Akhirnya kita mengelola limbah pertanian. Nah, makanya kita stop bakar limbah. Oke, limbah pertanian itu maksudnya apa, Pak? Limbah pertanian ini seperti jerami. Seperti pohon jagung. Ini. Pohon jagung ini kita kelola, difermentasi. Diolah maksudnya? Diolah, ya. Okay. Diolah, difermentasi, akhirnya jadi pakan ternaknya. Jadi masyarakat ini tidak ribet lagi untuk beternak. Oke. Jadi kalau di desa-desa itu kan biasanya jerami itu dibakar. Di sini tidak. Stop bakar jerami. Jadi jerami ini dimasukkan ke kandang semuanya. Ke kandang, kita diolah, difermentasi. Iya. Kemudian itu menjadi pakan sapi. Pakan ternak sapi. Oke. Sapinya ada? Sapinya ada. Pakannya sudah tersedia. Pakannya dari pertanian. Dari pertanian. Itu yang kemudian jadi integrasi. Jadi integrasinya. Jadi masyarakat itu Mas tidak rumit lagi untuk beternak yang biasanya tiap hari ngarit ya. Alhamdulillah dengan kita adanya integritasnya ini, pertanian, limbah pertaniannya kita olah menjadi pakan ternaknya. Oke. Sekarang di kandang ini ada berapa sapi, Kak? Di kandang ini, di kandang Rahayu ini ada 50 ekor. Terus 50 ekor
di kelompok tani, peserta kelompok tani, anggota kelompok tani ini ada 49. Jadi totalnya 99 ekor yang ada di kelompok Tani Rahayu. Ini kurang 1 untuk 100 ini. Kurang 1 untuk 100. Kami menekankan dalam tahun ini menghadapi kalender untuk marketnya ke kurban. Kurban ya? Iya. Kami berusaha untuk ada 300 ekor. Harus punya 300 ekor menjelang kurban nanti. Menjelang kurban. Ya. Berarti nanti ada 200 ekor lagi yang harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi. Artinya akan menambah stok sapi. Akan menambah stok sapi. Jadi dari kandang induk di sini, alhamdulillah pemberdayaannya terhadap masyarakat. Pekerjanya berapa, Kak? Pekerja yang ada di kandang di sini itu 5 orang. 5 orang. 5 orang. Oke. Jadi tadi, Kak, yang menarik katanya sapi-sapi ini nggak, kalau di rumah saya, sapi ini masih makan daun. Jadi masih pemilik hijauan. masih hijauan. Ngarit tiap hari. Ngarit tiap hari. Waktu, ya. Terus ke sawah cari rumput. Iya. Di sini nggak makan hijauan lagi. Di sini tidak makan hijauan lagi. Jadi limbah-limbah pertanian itu yang kita kelola. Oke. Iya. Artinya, Kak, jadi kalau ditanya sehat sebenarnya tapi itu sebetulnya melebihi dari hijauan itu. Karena apa? Dari limbah pertanian ini kita tambah nutrisinya, dikasih dedak, ditambah dedak, nanti dikasih obatnya, dikasih obat, nanti terus kita istilahnya ditaruh di dalam penampungan, tambah nutrisi ya, tambah nutrisi itu. Kemudian diberi pakan sapi. Oke. Nah, kemarin saya lihat ya, jadi kandang sapinya kemudian bersebelahan dengan pengolahan limbah ini. Pengolahan limbah. Oke. Dan juga kemarin kita lihat kotoran sapinya. Dijadikan pupuk organik. Kembali lagi ke pertanian. Iya. Berputar-putar berarti. Lagi. Itu yang namanya integritas. Oh iya. Jadi konsep kami, insya Allah konsep yang mulia. Artinya bagaimana kita merubah mindset peternak dari sistem tabungan. Jadi mungkin Mas Ongki ini lihat di desa-desa itu orang ternak ini cuma sistem tabungan. Ketika butuh dijual. Iya. Betul. Di desa sampai sekarang seperti itu. Iya. Makanya di sini kami ingin merubah mindset itu dari sistem tabungan menjadi bisnis. Itu gimana maksudnya, Kak? Menjadi bisnis ini begini, kita punya kalender per 6 bulan, setelah kami gemukkan itu dijual. Jadi itu manajemennya kami. Tidak bertahan di sini sapinya? Tidak bertahan di sini. Per 6 bulan kita jual. Oh, berarti yang di sini ini sapi-sapi baru semua? Sapi baru semua. Jadi yang kami maksud itu dari pola tabungan menjadi bisnis. Tentunya sudah lihat ada di desa-desa lain itu orang ternak itu tabungan. Ketika tabungan, namanya tabungan. Nabung ketika membutuhkan dijual. Betul. Walaupun harganya tidak seberapa, walaupun harganya itu rugi, tetap dijual karena kebutuhan. Iya, betul. Jadi manajemen ini yang perlu kita benahi bersama. Oke. Memang kalau di desa itu, Kak, memang kita ternak sapi itu kata orang Madura itu diandi. Ya. Ketika darurat ada kebutuhan mendesak, pasti dijual. Betul. Harganya murah ya kalau kebetulan harganya mahal, ya alhamdulillah. Kadang kebetulan harganya turun tetap dijual. Jadi memang lebih kepada betul, Kak, lebih kepada simpanan. Nah, kalau yang di sini modelnya dibisniskan. 6 bulan pasti berputar. Kita jual. Nah, ini jualnya kemana? Nah, di sini alhamdulillah kami menerapkan dengan sistem syariahnya. Artinya ini sebetulnya sebagai pola untuk merubah mindset pembeli ternak. Nah, mohon maaf ini. Kalau di kandang kami di sini ada kepastian harga. Yang namanya kepastian harga sistem timbang hidup. Jadi sapi itu ditimbang hidup. Waktu hidup masuk timbangan. Masuk timbangan. Jadi jual belinya itu akadnya syariah. Jadi ada kepastian harga. Lain dengan pasar tradisional. Kalau pasar tradisional mungkin Mas Ongki lihat di pasar tradisional masih transaksional. Iya. Namanya transaksional, dia saling tawar menawar.
Itu yang pertama. Yang kedua, konsep kami ini menjaga kesehatan sapi. Tidak ada di kandang kami ini tidak ada kata sapi digelonggong. Digelonggong tidak ada? Nah, tidak ada sapi digelonggong. Jadi kesehatan sapi kami jamin di sini, kualitas dagingnya juga kami jamin. Artinya yang dimaksud kami begini, di pasar tradisional ini polanya ini kan, mohon maaf ini kepada belantik pedagang-pedagang sapi. Setelah kami lihat di pasaran, belantik ini mau jual sapinya ke pasar tradisional, ke pasar, ya. Tidak mungkin itu tidak digelonggong. Gelonggong itu gimana maksudnya? 90% itu digelonggong. Artinya belantik itu sendiri punya pikiran, karena pasar tradisional sapi saya harus kelihatan gemuk ketika di pasar. Ada caranya? Caranya ada. Itu namanya digelonggong. Jadi dikasih dedak, dikasih air, dikasih minum, dicontang ya? katanya. Iya, contang sampai gemuk gitu. Pas dibawa ke pasar gemuk? Dibawa ke pasar gemuk. Akhirnya ini ada kerugian terhadap pembeli ternak. Setelah beli ternak seperti ini, nyampe ke rumahnya ini sudah tidak sehat. Kurus lagi karena sudah keluar cairannya. Iya. Jadi ini konsep yang kita harus benahi bersama nantinya. Tapi di sini nggak main itu? Di sini tidak. Di sini apa adanya. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Pamekasan untuk mengecek kesehatan sapinya. Tiap bulan kita cek di sini. Jadi kita mengutamakan kualitas daging. Kualitas daging. Makanya kami ini di kandang kami ini memang mengangkat kearifan lokal sapi Madura. Sapi lokal semua? Sapi lokal Madura yang ada di sini. Oke, Kak. Jadi proses beli sapinya gimana ceritanya misalnya? Proses beli sapinya memang dari 2019 ini tidak mudah kami menaksir berat hidup sapi. Awalnya pembeli kami ini kami kasih bekal dengan rumus, bawa meteran. Jadi meteran itu nanti ditaruh di lingkar dada dengan rumus sekian-sekian, akhirnya ketemu beratnya. Jadi setelah lama ini akhirnya pembeli kami ini paham, sapi ini beratnya sekian. Kalau dari awal memang sulit, karena kami tidak mungkin membawa timbangan. Iya, betul. Ya ke kampung-kampung orang mau jual tidak mungkin membawa timbangan. Jadi rumus itu yang kami pakai. Untuk datang ke kampung membeli sapi? Membeli sapi. Jadi maksudnya sapi-sapi ini kan sapi Madura? Sapi Madura. Jadi yang dibeli sapi-sapi ini nggak keluar Jawa kan? Artinya Madura semua? Madura semua. Jadi kalau apa istilahnya? Perindukan atau peranakan Madura semua? Di sini ada petening, ada breeding. Petening ini kan penggemukannya. Breeding ini untuk populasi sapi Madura. Artinya pebuduk sampai bini. Ada juga sih? Ada tapi ditaruh di kelompok. Di kelompok tani, di anggota kelompok ya. Yang biasanya bersebelahan langsung dengan. Tapi kalau di Madura itu Kak, sapi kan seperti apa ya? Seperti seperti keluarga juga. Suatu keluarga. Jadi kalau apa istilahnya? Rembi ya istilahnya apa ya? Abudu itu aslinya. Kemudian ejagah gitu ya. Sampai seperti itu. Dan bahkan di rumah itu kalau famili saya gara-gara tidak sempat waktu tidak tahu bahwa sapinya sedang abudu, itu dimarahin sama mertuanya. Dari saking ada hubungan sapi ini dengan Madura. Makanya saya tanya, sapi yang ada di sini adalah sapi Madura semua. Sapi Madura. Artinya tidak ngambil di luar. Tidak ngambil di luar. Nah, kemarin kita juga ngobrol-ngobrol katanya sapi Madura ini sapi yang sangat diminati. Sapi Madura ini dari segi kualitas daging ini paling bagus deh. Paling bagus kualitas dagingnya. Ini nomor 2 kalau se-Indonesia ini nomor 2. Tentunya sedunia ini nomor 2. Itu pertama sapi Bali. Dagingnya bagus, iya. Terus sapi Madura. Ini sama sebetulnya. Sapi Madura. Kenapa sapi Madura sangat diminati ketika kurban? Pertama, terjangkau masalah harga. Kalau sapi limusin mungkin 3
30 ke atas. Satu ekor ya? Satu ekornya. Kalau sapi Madura 16-20 ini sudah besar. Sudah besar. Bisa cukup untuk korban. Cukup korban. Syarat kurban sudah masuk. Ya. Kalau dari sisi daging memang berkualitas. Berkualitas. Ya mungkin ini dari sisi perawatannya mungkin ya. Perawatan memang sangat dibutuhkan untuk perawatan. Jadi sistem yang ada di sini kita jaga terkait dengan proteinnya dan mineralnya, juga serat kasarnya. Kami memang jaga di sini. Dan kemarin kita juga ngobrol-ngobrol Kak. Katanya per hari raya kurban sampai mengeluarkan ratusan sapi sih. Alhamdulillah. Dan ini keluar Madura. Keluar Madura. Jadi berapa terakhir ini untuk hari raya kurban kemarin berapa? Kemarin kami sampai menjual 125 ekor. Ya. Ke wilayah mana itu? Itu pertama di lokal Pamekasan. Karena alhamdulillah sudah banyak merubah mindset pembeli kurban dari sistem yang tadi, artinya dari sistem kepastian harga, terus sistem kesehatan hewannya, terus lagi di sini ada keunggulan fasilitas. Apa itu? Nah, ketika pembeli kurban itu ke sini H-15 hari sebelum kurban, di sini sudah pre pemeliharaan pakan. Free ya? Iya, jadi tidak usah nambah lagi walaupun biaya. Terus pre ongkir. Nyampe ke tempat? Diantarkan? Iya, umpamanya H-1 diantarkan ke tempatnya ini. Ya. Kami siap diantarkan sudah. Free ongkir ya? Free ongkir. Iya. Tapi kalau keluar kota? Sama. Kemana? Kota-kota ini kemana? Keluar Madura ini? Alhamdulillah kemarin kami di Blitar ada, di Malang ada. Ngantar ya ke sana? Iya. Di Surabaya tuh alhamdulillah kami sudah dipercaya oleh Rumah Wakaf Hidayatullah untuk pengadaan sapi kurban yang kemarin. Ya. Karena Rumah Wakaf Hidayatullah percaya penuh dengan sistem dan manajemen kami dengan sistem syariahnya. Jadi kita berharap kepada kaum muslimin yang mau berkurban. Dari kita niat berkurban, awali dengan proses akadnya. Iya. Proses akadnya ini penting. Jual belinya. Jual belinya. Jadi bukan kita tidak membolehkan atau tidak mengesahkan akad yang transaksional. Ini banyak ulasan ketika kita diulas transaksional, seperti di pasar. Pembeli kurban itu sendiri itu tidak tahu persis, tidak memastikan sapi itu sehat, tidak memastikan sapi itu memang betul-betul gemuk, karena sudah yang tadi sudah digelonggong, iya. Karena tidak mungkin Belanti itu mau menjual sapinya itu kelihatan kurus di pasar, ya. Itu makanya kami berpesan terhadap utamanya kurban ini awali dengan akadnya. Akad yang baik ya. Ini ulasan sebetulnya panjang kalau kita ulas akadnya seperti apa. Ya, cuman gambaran itu kepastian harga, kesehatan hewannya juga. Jadi berkurban adalah sesuatu yang baik, tapi juga harus diawali dengan pola jual beli akadnya, jual beli yang baik. Artinya agar citra ingin berkurban tidak dinodai oleh transaksi akad jual beli yang kurang baik begitu ya. Kurang baik. Nah, kemarin kita juga bincang-bincang katanya ada rencana ekspor ini ke. Iya. Kemarin sudah ada eksportir menghubungi kami. Insya Allah mungkin minggu ini bisa kita ketemu terhadap daging asli sapi Madura. Jadi kami sudah coba berkeliling ke Bogor, pernah ke Jakarta, pernah ke Tasikmalaya. Konsep di sana membuka gerai atau kedai daging asli sapi Madura. Di sana ada? Di sana ada. Tasikmalaya ada? Tasikmalaya ada. Ada gerai daging sapi asli Madura. Sapi Madura? Iya. Di Bogor juga ada. Sapi Madura? Iya, makanya Mas Ongki coba lihat kalau hari Sabtu, hari pasaran di Kepo itu, pasar Kepo, pusu-pusu atau truk yang mau ngangkut sapi Madura ke luar Jawa, ya ke Jawa Barat, ke Kalimantan juga kemarin.
Ya, coba lihat sampean di pasar Kepo itu sudah berjejer truk-truk itu untuk ngangkut ke luar daerah. Ke luar daerah. Nah, maka dari itu kami berharap dengan sinergi dengan pemerintah, mungkin nanti pemerintah menyediakan fasilitas. Kami tujuan utama bagaimana kita bisa menjaga kesehatan pengkonsumsi daging. Yang tentunya kami lihat di pasar. Di pasar itu penjual daging banyak daging impor yang masuk. Jadi kasihan terhadap warga-warga kita dari kesehatan hewan, dari kesehatan dagingnya. Kami berencana juga akan membuka gerai daging asli Madura khusus ya. Khusus market kami nanti kami berharap pemerintah itu bisa memfasilitasi tempatnya itu, gerainya gerainya. Jadi konsep kami nanti gerai daging asli sapi Madura. Di market kami itu nanti akan terisi produk-produk pertanian asli Madura, seperti sayur-sayuran, seperti cabai yang itu, buah-buahan yang asli Pamekasan, nanti kami akan tampung di sana. Itu harapan kami, pemerintah bisa memfasilitasi itu. Oke. Nah, kemarin gimana nanti tindak lanjut perbincangan dengan eksportir itu? Jadi berapa yang diinginkan eksportir itu? Eksportir kemarin lewat WhatsApp kami dan juga lewat telepon kami, eksportir ini membutuhkan 30 kontainer. 30 kontainer. Ya. Tiap kontainer ini 28 ton. Jadi kemarin di WhatsApp kami ini masih tawar-menawar nego masalah harga. Ini mau diekspor kemana kan? Ya kami belum paham yang itu. Nanti masalah akan diperbincangkan nanti ya. Jadi kami harus ketemu bagaimana kontraknya. Itu nanti masalah harganya seperti apa. Nanti pengirimannya seperti apa. Karena daging ini perlu kita cold storage-nya, freezer-nya gitu kan. Harus pengirimannya seperti apa. Itu yang insya Allah minggu depan ini kita akan bahas. Jadi mudah-mudahan datang ke sini. Yang dibutuhkan 30 kontainer. Ya. Per satu kontainer 28 ton. 8 ton. Itu kira-kira berapa sapi? Ketika 28 ton, ini kita nanti akan bersama-sama teman-teman komunitas ternak kami. Ini saya hitung 250 ekor. 250 ekor. Iya. Per kontainer daging. Iya. 250 ekor. Dikalikan 30 berapa ribu ya. Makanya kami berharap lewat pemerintah juga nanti bagaimana populasi sapi Madura ini tidak punah. Jadi harus ada breedingnya. Jangan cuman peterningnya, jangan penggemukan dan ingin menjual. Tapi juga peternakannya, harus breedingnya juga dipersiapkan agar tidak punah. Karena sapi Madura ini memang sangat disukai atau diincar sama dari pihak luar. Nah ini kan mungkin saya ya yang kaum milenial ini nggak benar-benar mengerti. Mungkin teman-teman yang lain penonton podcast mahasiswa juga belum benar-benar mengerti. Jadi yang dimaksud dengan